Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.30 kurang di hari Senin tanggal 20 Agustus. Tinggal 20 Juli. Kepikiran udah mau Agustus ya. Jam 9.30 ini posisi dari voltmeter udah balik ke 12.7, meskipun ini mungkin angkanya semu alias bukan menunjukkan kondisi si aki, karena kalau kita pakai tadi baru stop pompa air di level 11 volt, begitu berhenti langsung naik ke 12 karena kena charge dari panel. Lumayan dapat 400 watt, 12 ampere, 33 volt. Total produksi 17 ampere, 500 watt hours. Di MPPT 3 bar. Ini lupa tadi nggak kita riset ya. Udah mulai males nih pagi-pagi, karena hampir 2 minggu ini kondisi cuacanya mendung, jadi agak males buat ngoprek si PLTS kita ini. Tadinya ada rencana buat ganti ke inverter yang 12 volt, tapi ya keburu baterainya di charge jadi gagal lagi. Jadi saya mau switch, mau mengistirahatkan si inverter Kenika 24 volt dan diganti dengan yang 12 volt, karena dengan komposisi panel 24 kemudian ada MPPT, kita bisa memanfaatkan settingan arusnya 24 dari panel, sementara akinya kita paralel main di 12. Nah, untuk main ke 12 ini juga yang bikin ragu itu adalah saya kabel jumpernya ini kayaknya ragu, masih terlalu kecil, atau mungkin ada teman-teman yang pakai ngegabung aki ukuran 100 ampere pakai kabel yang 8, ini berapa ya, 8 AWG nih, 8 AWG, apakah itu kekecilan atau aman-aman aja gitu ya, tolong di komentar. Karena kalau yang S16 sekarang sih nyambung pakai plat ini ya, plat jumper seperti ini. Cuma kalau di paralel ini komposisinya kelihatannya agak susah, jarak antar baterainya untuk gabungin kedua kutub tidak memungkinkan, karena harus nyambung dari sini ke sini. Alternatif lain ya harus beli jumper lagi satu, agar nanti yang jumper aki mobil ini masih bisa kita pakai untuk menyambungkan kabel dari aki ke inverter. Nah, ada yang mensyaratkan seperti itu, katanya kabel dari aki ke inverter itu ukurannya harus lumayan mengcover arus gitu ya, karena kalau main dari 12 ditarik ke 220 kan arusnya jadi tinggi. Nah, untuk ukuran 8 AWG ini sebetulnya udah standar ya, mungkin udah standar bawaan inverter, udah spek minimalis lah gitu ya sebetulnya. Cuma kan problemnya ya kita jaga-jaga aja biar lebih gede lebih baik. Nah, pagi ini saya mau ngecek nih. Jadi kemarin beberapa minggu lalu saya baru lihat YouTube ada cara untuk ngecek tentang posisi kemiringan panel yang simple banget, sederhana, dengan menggunakan botol minuman, kaleng atau apapun ya. Jadi dengan alat seperti ini kita bisa tahu posisi panel kita itu menghadap mataharinya ini udah cukup miring, udah cukup tegak, atau kurang miring, atau gimana gitu. Nah, saya nunggu jam 9, jam 10 biar nanti posisi penyinaran sun peak hours dari jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2. Nah, rentang waktu 4 jam itu kemiringannya benar-benar
tegak lurus dengan si matahari. Nah sekarang ya masih belum terlalu terik, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja apakah posisi panel yang saat ini sudah ada di genteng itu udah maksimal kemiringannya untuk menghadap ke posisi lintasan matahari. Oke, kita cek itu. Posisinya mendung, jadi kurang pas nih kayaknya, berawan langitnya. Jadi kita pending dulu, nanti nunggu matahari agak terik di Nah, ini cara sederhana buat ngecek apakah posisi dari panel ini udah sesuai dengan menghadap lintasan matahari dan kemiringannya bagaimana. Nah, kita lihat nih. Ini berarti posisi matahari ini dari sono ya. Bayangannya ke sini nih. Jadi kalau ngukur ngadepnya, nah kita tinggal manual aja nih. Nah, kalau kita naikkan posisi si bayangan itu akan makin kecil. Tinggal kalau mau tegak lurus ya. Nah, berarti posisi si panel ini, atap rumah saya ini agak kurang simetris dengan lintasan matahari ya. Jadi ini harus agak miring gini. Baru ini kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita taruh di panel seperti ini nih, ini posisinya panel yang 6 ini nggak terlalu simetris ngadep matahari. Jadi harusnya dia untuk posisi jam 9 ini menuju jam 10 ya, ini harus agak naik lagi nih ngadep sono. Nah, ini untuk posisi yang 6. Kita cek yang 5-nya, karena ini ngadep pagi, berarti yang dapat sinar optimal itu adalah yang ini. Nah, kita lihat yang posisi satu lagi. Jadi saya dari 2 rangkaian panel ada atap, yang satunya ngadep langsung posisi matahari di sana, dan yang satunya untuk nangkep sinar di jam 12 ke atas. Nah, ini kemiringannya lebih miring dibanding yang tadi yang 6. Ini yang Kenika susah juga nih. Nah, ini lumayan kelihatannya agak susah ya. Si bayangannya nih udah lebih pendek daripada ukuran si tabung kerosin ini. Artinya untuk posisi kemiringan ini udah lumayan bisa nangkep maksimal gitu ya. Miringnya udah pas. Nah, tinggal nanti ya, karena posisinya udah cuma gini doang sih ya, nggak bisa diputer-puter. Tapi kalau kita mau memaksimalkan sampai ke lintasan matahari itu ketangkep tegak lurus dengan panel, berarti kalau kita bikin rangka, bikin miringnya nggak ngikutin si posisi genteng. Nah, mungkin cara seperti ini bisa kita gunakan nih untuk nanti di jam 11 sampai jam 1 kita bisa ngukur ketinggian rangka panel itu harus di berapa derajatnya. Nah, ini nih, ini menjelang jam 10 si posisi bayangan ini udah lebih pendek daripada si objeknya sendiri. Artinya ini posisi ngadep nih udah pas ya. Berarti makin siang. Nah, nanti kita tes untuk posisi jam 11, jam 12, jam 1 bayangannya nih masih nongol atau udah mulai hilang. Nah, ini udah mulai kotor nih.
harus dibersihin. Oke, demikian ini tips dari channelnya Pak Martin. Kalau teman-teman lihat di YouTube tentang off-grid living, itu ada channel Pak Martin, orang bule yang dulu tinggal di Jogja, balik ke Amerika, kemudian sekarang dia tinggal di tengah hutan dengan konsep off-grid. Itu bagus banget. Saya dapat ilmu untuk ngetes cahaya matahari dari channel beliau. Jadi lumayan nih menjawab pertanyaan posisi panel saya ngadep kemana. Jadi posisinya berarti nih kalau lintasan matahari berarti kan ke sana ya, lintasan mataharinya nih, alias posisi rumah saya nggak terlalu ngadep tegak lurus dengan lintasan matahari, agak-agak miring lah gitu ya. Oh mantap. Oke, gitu saja. Mudah-mudahan nanti jam 1 jam 2 kita akan cek posisi si bayangannya ngadep kemana. 6 panel bayangannya ini lebih ya hampir sama panjang ya. Bayangan benda dengan objek bendanya nih hampir sama. Artinya posisi kemiringannya nih harusnya dinaikin lagi gini. Nah, kalau mau maksimal. Jadi ngadepnya salah kalau posisinya di pagi hari. Di sini nih lebih jelas. Nah, ini lebih jelas nih. Jadi posisinya kalau pagi hari, posisi panel harusnya ngadep sana. Nah, naikin lagi. Nah, sehingga posisi bayangannya nih lebih pendek dibandingkan dari si tabungnya sendiri. Begitu katanya ya. Nah, untung saya punya 2 posisi atap, jadi masing-masing bisa secara maksimal bergantian nangkep papan di pagi dan siang hari menuju sorenya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.